Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan membahas ya unboxing lebih tepatnya yaitu iPad Air 4 yang telah dikeluarkan oleh Apple yang seharusnya memang di launching eventnya adalah 1 bulan sebelum iPhone 12. Tapi sepertinya karena chipsetnya sama dengan iPhone 12, Apple memberikan waktunya sedikit diperlambat ya. Jadi keluarnya bersamaan dengan iPhone 12 series. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalakan loncengnya karena aku akan unboxing beberapa Apple produk lainnya juga dan review produk-produk Apple. Dan juga bagi kalian yang belum follow, bisa langsung follow Instagramku ya, @nhtechid. Jadi di sana aku akan memberikan pengalamanku dengan beberapa produk yang aku sudah gunakan di YouTubeku dan juga contoh foto, video, dan semuanya aku akan berikan di Instagramku. Jadi tak usah lama-lama, mari kita unboxing iPad Air 4 ini. Oke guys, jadi di sini ada iPad Air 4 yang terbaru ya dengan bersamaan dikeluarkan dengan iPhone 12. Mungkin karena Apple juga pengen untuk A14-nya iPhone duluan walaupun di launching eventnya iPad Air dikeluarkan duluan ya. Jadi boxnya seperti ini. Hampir sama lah dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini aku berikan contoh untuk box yang lain yaitu dari iPad Pro 2020. Ini sih sama persis ya. Dilihat dari sini untuk bodinya, ini di sini iPad Air dan untuk iPad Pro semuanya sama lah. Untuk ketebalannya juga menurutku sih sama ya, nggak berbeda. Dan untuk tingginya juga langsung aku lihat di sini aku tunjukkan ke kalian. Jadi yang ini untuk WiFi dan seluler 256 GB dan tenang di sini ada USB-C dan ada power adapter ya. Jadi tenang, tidak akan sama seperti iPhone 12. Kalau sama parah sih. Jadi ini langsung kita buka saja untuk iPad Air 4-nya. Ya. Jadi yang ini warnanya rose gold ya. Warna hitam. Dan ini tadi sudah dicek untuk di bea cukai agar bisa masuk Indonesia ya. Karena itu tidak ada segelnya, sudah bukaan. Dan bagi kalian yang bingung, kadang kok ada yang dapat green pill juga, itu hoki-hokian. Karena kadang dicek oleh bea cukai, dibuka untuk cek produk, kadang enggak. Kadang bisa langsung lewat gitu. Jadi ini sama dan ini rose gold ya. Jadi untuk di sininya sama menggunakan Apple Pencil yang ada di iPad Pro sebelumnya. Jadi Apple Pencil second generation bisa di sini langsung sama saja. Ini untuk speakernya juga sama dan untuk belakangnya seperti inilah rose gold 11 inch. Mari kita buka. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Hampir mirip lah, tidak ada perbedaan sih menurutku ya. Cuman yang berbeda di sini untuk kamera depannya mungkin hanya ada satu. Sebelumnya tidak ada Face ID. Dan yang ingin aku tunjukkan ini, power buttonnya sedikit berbeda karena ini Touch ID ya. Jadi berbeda dengan yang iPad Pro 2020 sebelumnya. Yang sebelumnya kan power buttonnya biasa dan menggunakan Face ID. Yang ini karena menggunakan fingerprint, jadi sedikit berbeda power buttonnya. Ini untuk volume atas bawah, semua untuk SIM card tray. Kali ini akhirnya Apple memberikan USB-C, tidak menggunakan Lightning ya. Untungnya, jadi ini bisa mudah untuk menggunakan misalnya hard disk atau external drive lainnya, kalian bisa menggunakan untuk iPad Air 4 sama dengan iPad Pro sebelumnya. Oke, aku sisihkan terlebih dahulu. Jadi untuk kertasnya ini ada apa aja ya? Sebenarnya stiker. Jadi buku panduan. Dan ini yang sebelumnya keluar di rumor ya. Jadi bukunya waktu itu keluar duluan sebelum Apple melaunching iPad Air. Ini sama, hanya beda bahasa. Oke. Lanjut langsung di sini ada 2 stiker ya. Jadi stikernya kalau di iPhone 1 sekarang 2, tapi warnanya sama. Ini untuk SIM card tray. Warnanya sama, putih semua. Biasanya sesuai dengan warna yang diberikan, kali ini enggak. Jadi ini untuk iPad Air 4 tetap mendapatkan power brick. Jadi untuk power brick-nya ini 20 watt ya. Jadi berbeda dengan yang iPad Pro 2020 mendapatkan 18 watt, ini yang 20 watt. Ini seri Singapura, jadi seperti ini. Ya, ini kalau kalian bisa lihat, ini ada gambar 20 wattnya. Ada tulisannya di sini kecil banget sih. Nggak yakin kelihatan di kamera atau enggak.
Dan aku ingin ingatkan lagi bagi kalian yang menggunakan iPhone 12 ingin mendapatkan power yang paling cepat, yaitu dengan PD3. Dan mungkin kemarin aku salah ya, ngomongnya power drive itu yang benar adalah power delivery 3 dan 20 watt. Jadi akan sangat cepat, atau kalian menggunakan adapter yang ada dari iPad, gunakan langsung dengan iPhone 12 tidak masalah. Jadi untuk power brick-nya, dan ini untuk USB-C ke USB-C sama seperti yang ada di iPad Pro 2020. Jadi itu saja. Jadi setidaknya kali ini mendapatkan power brick. Jadi USB-C ke USB-C, power brick, dan langsung di iPad Air, yaitu iPad Air 2020. Dan kali ini tanganku adalah warna rose gold. Bagi kalian nih yang belum nonton iPhone 12, kalian bisa klik di atas ya untuk unboxing. Dan kesan pertamaku menggunakan iPhone 12 series yang warna biru. Jadi dengan iPad Air 4 ini, untuk build quality-nya sama persis yang diberikan di iPad Pro. Dan berbeda dengan iPad Pro 2020, untuk iPad Pro yang 2018 ya, sama persis. Karena kameranya hanya satu, dan juga untuk desainnya sama persis lah, boxinya. Lalu ini bisa juga untuk Apple Pencil. Jadi nanti kalian misalnya mau membeli, jangan salah ya, untuk iPad Air 4 dengan Apple Pencil yang seri generasi kedua, jadi sama bisa digunakan untuk iPad Air 4 ini, iPad Air 2020. Dan juga untuk aksesorisnya sama juga. Contoh nih, aku di sini ada Magic Keyboard. Jadi untuk Magic Keyboard-nya sama saja. Untuk kalian misalnya mau menggunakan dengan iPad Air 4, ini bisa sama persis yang diberikan di iPad Pro 2018 dan juga iPad Pro 2020. Nah, yang sedikit berbeda apa sih? Aku kan mengatakan hampir sama. Karena untuk masalah screen display-nya, memang ini LCD IPS. Yang pertama adalah 60 Hz screen. Jadi tidak 120 Hz sama seperti di iPad Pro 2020. Ini sedikit turun kelas lah, karena dengan harga yang diberikan lebih murah, jadi ada minus yang diberikan Apple di iPad Air 4 ini. Lalu yang kedua adalah, kenapa mereka mengatakan 10,9 inch padahal sama? Karena untuk 10,9 inch ini memang bezelnya sangat sedikit berbeda, lebih tebal ya dibandingkan dengan iPad Pro yang diberikan. Karena itu mereka mengatakan ini 10,9 inch. Dan memang first impressionku sih, karena aku dari iPad Pro 2020, tidak ada beda, sama persis ya feel-nya. Lalu juga dengan kameranya hanya satu, tidak ada LiDAR scanner dan ultrawide untuk di iPad Air 4. Dan untuk kamera depan, memang kamera depannya hanya satu, tidak ada Face ID. Yang ada adalah Touch ID. Touch ID diberikan di atas untuk di power button ini. Dan memang feel pertama yang aku rasakan adalah saat menggunakan iPad Air 4 ya. Ini fingerprint-nya sedikit kurang cepat sih menurutku. Ini pengalamanku. Nanti aku akan coba untuk review dengan iPad Air 4 setelah aku gunakan iPad Pro 2020, aku akan coba menggunakan iPad Air 4 ini. Tapi sih overall aku tidak masalah. Memang untuk 60 Hz-nya kerasa, jujur kerasa ya. Walaupun iOS itu sangat smooth, tapi memang LCD tidak OLED. Jadi memang lebih smooth-nya tidak terlalu jauh, tapi ya kerasa 120 Hz dibandingkan dengan 60 Hz yang ada. Lalu untuk chipsetnya dengan A14 Bionic chip. Jadi ini sama persis dengan iPhone 12 series. Dan untuk RAM-nya yang diberikan di iPad Air 4 adalah 4 GB RAM, sama dengan iPad Pro 2018. Jadi yang 2020 6 GB RAM, untuk yang di sini hanya 4 GB RAM. Memang lebih cepat sedikit lah A14-nya dengan 5 nanometer proses, tapi menurutku sih itu tidak masalah ya, dengan powerful sekali. Jadi untuk kesan pertamaku sih, bagi kalian yang belum punya iPad Pro dan mau lebih murah, dan tidak merasa harus dengan 120 Hz screen, ya sudah iPad Air 4 ini akan jauh lebih worth it dengan harga yang lebih murah. Apalagi lebih murah lagi nanti ketika kalian mau membeli saat menunggu resmi di Indonesia ya. Jadi kalau yang mau tunggu, tapi kalau misalnya nggak sabar ya kalian bisa cek. Salah satunya itu The Luxury Goods sama yang aku berikan di iPhone 12 ya sebelumnya. Jadi mereka akan urus masalah pajak semua, kalian tidak usah khawatir dan langsung sampai di depan rumah kalian dengan DHL. Jadi bagaimana nih menurut kalian juga? Apakah worth it untuk iPad Air 4? Kalau menurutku ya tadi, jadi kalau sebelumnya kalian belum ada iPad Pro ya ini yang terbaik. Tapi kalau misalnya butuh 120 Hz dan lain-lain memang tidak bisa ya. Tetap iPad Pro sedikit ada kelebihan. Tapi juga untuk kalian yang mau beli iPad Pro menurutku lebih baik tunggu karena dalam waktu dekat seharusnya iPad akan keluar baru Pro dengan chipset 5 nanometer proses dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan iPad Air 4. Karena itu Pro tetaplah Pro. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.